pasar saya. Paman Lee dari keluarga baik. Baik King Ning Nona turun keluarga baik. Nora, halo Nona. Paman Lee, kenapa Paman ada di sini? Nora, Tuan Besar telah memutuskan. Beliau ingin Anda mewarisi grup bayi lebih cepat dari jadwal. Ini adalah surat perjanjian pengalihan. Ingin cepat-cepat mewarisi harta. Apakah itu berarti kakek dan saudara-saudaraku akhirnya bersedia menerima Hai Jeng Chuan sebagai menantu laki-laki mereka? Nora, mereka sebelumnya tidak menerima Tuan He karena khawatir dia hanya seorang pendaki sosial dan bahwa bersamamu hanya untuk memanfaatkan pengaruh keluarga baik. Namun sekarang, Anda sudah menikah selama 7 tahun. Mereka percaya pada ketulusan Tuan He sekarang. Jadi secara alami mereka tidak akan menentang pernikahan Anda lagi. Itu luar biasa. Mereka akhirnya mengakui Jeng Chuan. Baik King Ning. Paman Lee, tolong kembali dan katakan pada mereka bahwa Jeng Chuan dan aku pasti tidak akan mengecewakan mereka. Baiklah, kalau begitu saya akan kembali sekarang. Itu luar biasa. 7 tahun Jeng Chuan. Akhirnya aku bisa mengakui identitas asliku kepadamu. Suamiku, jam berapa kamu akan pulang hari ini? Ada sesuatu yang sangat penting yang perlu aku katakan padamu. Nona King Ning, Tuan Jeng Chuan sedang sibuk saat ini. Apapun itu sampaikan padanya nanti. Minum anggur pernikahan. 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 Hai Jeng Chuan, inikah yang kamu sebut jadwal sibuk? Apa kamu sedang minum anggur pernikahan bersama sekretarismu di rumah kita sendiri? Cium dia, cium dia. Cium dia, cium dia. Cium dia, cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Perayaan yang meriah sekali. Kenapa aku tidak diundang? King Ning, kenapa kau ada di sini? Apa? Haruskah aku menunggu sampai kalian selesai berciuman? Baru aku muncul. King Ning, jangan bicara sembarangan. Sisi telah membantu perusahaan mengamankan proyek besar kali ini. Semua orang hanya merasa senang. Kami semua hanya bercanda. Sudahlah, karena kau sudah di sini. Ayo kita makan. Kak Jeng Chuan, biarkan King Ning duduk di sini di sampingku. Jangan cuma duduk di situ. Sisi, duduklah di sini. Ini tempat dudukmu. Nanti aku akan mendengarkanmu. Nora, karena ibu sudah berkata demikian. King Ning, duduklah di sampingku. Kak King Ning, semua orang tadi hanya bercanda. Aku harap ini tidak akan memengaruhi hubunganmu dengan Kak Jeng Chuan. Ini, segelas anggur ini adalah minumanku untukmu. Bukan sembarang kucing atau anjing yang pantas minum bersamaku. King Ning, kali ini keberhasilan mengamankan proyek dengan grup baik. Semuanya berkat Sisi. Kau. Aku akan minum ini untuknya. Benar. Kali ini, kita benar-benar berhutang budi pada Sisi. Ayo, semuanya mari bersulang untuk Sisi. Ayo bersulang untuk Sisi. Ini, King Ning tidak suka minum. Kita minum saja dulu. Kita minum. Kak Jeng Chuan, kamu sudah bekerja siang malam untuk perusahaan. Lambungmu pun tidak terlalu sehat. Segelas anggur ini
Biar aku yang meminumnya untukmu. Baiklah cukup. Tidak perlu minum sebanyak itu. Kita semua keluarga di sini. Berhenti minum. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Apa? Hai Jing Chuan, apa kamu ingin aku menceraikanmu sekarang juga dan menyerahkan posisi Nyonya Hei kepada sisi kesayanganmu itu? Ingin. Sudah cukup. Sikapmu sangat menyebalkan sejak kau masuk tadi. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Hai Jing Chuan, siapa sebenarnya istrimu di sini? Sejak aku melangkah masuk, kamu terus menempel pada Sian Sisi, bermesraan dan bersikap tidak tahu malu. Apa kamu bahkan menganggapku manusia? Baik Inging. Jaga bicaramu. Sisi hanyalah gadis muda yang lugu. Jangan rusak reputasinya. Hanya karena kau cemburu. Lagi pula Sisi yang membantuku mengamankan proyek Group Buy. Dia telah sangat membantuku. Dia adalah pahlawan bagi keluarga kita. Dia membantumu mendapatkan proyek Group Buy, itu menggelikan. Hai Jing Chuan, bahkan sekarang apa kamu masih belum mengerti? Menurutmu, bagaimana kamu bisa sampai di posisimu sekarang? Tentu saja Jing Chuan dan akulah yang membangun ini sedikit demi sedikit, Kak King Ning. Meskipun kamu adalah istrinya. Tapi kesuksesan Kak Jing Chuan hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya denganku. Ini ada hubungannya denganku. Tentu saja ada hubungannya denganku. Akulah yang menemani He Jing Chuan saat dia merintis bisnis ini. Akulah yang membantunya mendapatkan proyek-proyeknya. Akulah yang membantunya membesarkan perusahaan ini. Itu aku. Dan kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya duduk manis dan menikmati hasilnya. Sisi benar. Baik Inging. Hari ini adalah perayaan yang diadakan keluarga Hai untuk Sisi. Ini bukan tempat untuk melampiaskan kemarahanmu. Jika kau ingin makan, maka duduklah dengan tenang. Jangan rusak acara makan semua orang. Apa kalian semua terlalu takut untuk makan? Kalau begitu jangan makan sama sekali. Baik King Ning, kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Kau tidak apa-apa, kau terluka. Aku baik-baik saja Kak Jing Chuan. Kak Jing Chuan, biarkan aku pergi dengan cepat. Kalau tidak Kak King Ning akan cemburu lagi. Baik Inging. Jika kau sakit pergilah ke dokter. Kenapa kau membuat keributan di sini? Hai Jing Chuan, apa kamu tahu hari apa hari ini? Hari apa? Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kita. Yang ke-7. Terus kenapa? Meskipun ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ke-7. Memangnya kenapa? Kita akan punya banyak perayaan lagi. Tapi hari ini adalah perayaan Sisi yang pertama. Kau membalikkan meja di depan semua kerabat ini dan membuat Sisi ketakutan. Minta maaf padanya. Menyuruhku meminta maaf padanya. Kak Jing Chuan, aku baik-baik saja. Kak King Ning salah paham tentang hubungan kita. Aku akan pergi menjelaskannya padanya. Kak King Ning, tidak ada apa-apa antara Kak Jing Chuan dan aku. Ini sungguh tidak bersalah. Tolong jangan bertengkar karenaku. Aku tidak ingin memengaruhi hubungan kalian. Kamu pikir kamu layak? Jika aku tidak layak, maka kamu sudah pasti layak. Kamu lihat cincin ini. Kak Jing Chuan membuatkannya khusus untukku. Seharga 5,2 juta. Dibeli khusus untukku. Selain itu, setiap malam saat Kak Jing Chuan tidak pulang ke rumah, dia tidur denganku selama ini. Ada apa? Kak King Ning tidak sanggup menerima kenyataan. Selain itu, Kak Jing Chuan bilang, hanya akulah satu-satunya yang bisa membantunya mencapai kesuksesan dan ketenaran besar. Sedangkan seseorang yang serendah dirimu hanya pantas berada di pasar sayur, berjualan hasil tani. Kamu perusak rumah tangga yang tidak tahu malu, menjijikkan dan rendah. Baik King Ning, beraninya kamu memukul Sisi. Apa kamu sudah gila? Jing Chuan, tolong aku. Lepaskan. Apa kau belum cukup membuat keributan? Haruskah kau membuat tontonan seperti ini di depan semua orang ini? Aku membuat keributan. Hai Jing Chuan, kamulah yang berselingkuh selama pernikahan kita. Dan sekarang kamu punya nyali untuk menyalahkanku. Aku berselingkuh selama pernikahan kita. Kapan aku pernah melakukan itu? Sisi adalah sekretarisku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sekretaris? Jadi kalian tinggal bersama dan makan bersama. Dan kamu bahkan menghabiskan 5.200.000 untuk memesankan cincin berlian simbol keabadian untuknya. Hai Jing Chuan, apa kamu menganggapku bodoh? Aku ingin. Jangan. Bersikap tidak masuk akal sekarang, oke? Apapun yang terjadi, nanti akan kujelaskan padamu. Persetan dengan penjelasanmu.
Hai Jing Chuan, kita bercerai. Kau, Jangan sentuh aku. Kamu menjijikkan. Yingning. Yingning. Jing Chuan, kembalilah. Jing Chuan. Sisi pingsan. Cepat. Sisi, Sisi. Cepat, bawa ke rumah sakit. Pergi. Minggir. Kemari. Yingning. Surat cerai. Paman Li. Bagaimana proyek antara perusahaan kita dan grup Hei? Nora, proyek antara perusahaan kita dan keluarga Hei saat ini sedang berlangsung. Namun, produk keluarga Hei mengalami beberapa masalah. Karena ada masalah, maka selidiki semuanya dengan tuntas. Begitu masalahnya terkonfirmasi, segera gugat grup Hei. Juga, beritahu kakek dan saudara-saudaraku bahwa tidak perlu memberikan grup Hei perlakuan istimewa apapun di masa depan. Karena, aku akan menceraikan Hai Jing Chuan. Yingning. Yingning. Ini ulang tahun pernikahan kita. Aku sebenarnya sudah menyiapkan hadiah. Aku ingin memberimu kejutan. Ini. Kalung ini. Cantik sekali. Benar kan? Aku memesannya secara khusus untukmu. Kamu salah dengar tadi. Saat aku bilang aku menghabiskan 5,2 juta yuan untuk barang pesanan khusus. Kalung inilah yang kumaksud. Begitukah? Kalau begitu pakaikan padaku. Baiklah. Ini. Yingning, bagaimana bisa kamu punya satu yang terlihat persis seperti ini? Benar sekali. Hai Jing Chuan, apa kau sudah lupa? Pada perayaan ulang tahun pernikahan kita 6 tahun lalu, kau memberiku satu yang persis seperti ini. Itu. Aku minta maaf. Aku pasti ceroboh. Hai Jing Chuan, apa kau menganggapku bodoh? Apel. Sudah jadi rahasia umum, kalau saat membeli cincin berlian di Eternal Promise, mereka akan memberikan kalung gratis. Ini cuma barang gratisan kan? Dan kau menggunakan barang gratisan ini untuk berpura-pura menunjukkan kasih sayang padaku. Maafkan aku, Yingning. Kamu tahu, kesuksesan perusahaanku hari ini, semua berkat Sisi yang bekerja di balik layar, mengamankan satu kontrak demi kontrak lainnya. Aku benar-benar tidak bisa mengurus semuanya tanpanya. Hai Jing Chuan, apa kau benar-benar berpikir kesuksesan perusahaanmu hari ini sepenuhnya berkat Sisi? Apa yang sedang kamu katakan? Kau akan segera tahu jawabannya. Tanda tangani itu. Ayo kita bercerai. Baik, Yingning. Apa kamu sadar kalau kamu bersikap sangat tidak masuk akal? Memangnya apa yang sudah Sisi lakukan padamu? Mengapa setiap pertengkaran selalu berujung pada permintaan cerai darimu? Kau tahu persis bahwa setiap kali aku membahas soal perceraian, itu karena Sisi. Lalu, kenapa kau masih berhubungan dengannya? Hai Jing Chuan, atas dasar apa kau menuduhku sebagai orang yang tidak masuk akal? Kamu, Setiap kali aku menelponmu, selalu Sisi yang menjawab. Saat kau menghadiri acara orang yang kau bawa, juga selalu Sisi. Apakah dia istrimu atau aku istrimu? dia itu sekretarisku. Dia membantuku menjawab telepon dan menemaniku ke berbagai acara. Apa ada masalah dengan itu? Baik, Yingning. Sejak kita menikah, aku sudah memberimu semua yang kamu inginkan. Aku rasa, aku tidak pernah mengecewakanmu sekalipun. Apalagi yang kamu inginkan dariku. Hai Jing Chuan, apakah kau benar-benar berpikir bahwa beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan perusahaanmu semuanya karena Sisi? Jika bukan karenaku, keluarga Hei tidak akan jadi apa-apa, dan kau pasti tidak akan mencapai titik ini. Cukup. Baik, Yingning. Aku bekerja keras setiap hari untuk membangun keluarga Hei. Dan sekarang kamu bilang, ini semua berkat usahamu. Sejak kapan kamu menjadi begitu tidak tahu malu? Sudah kuduga. Kau selalu saja mustahil. Begitu merasa benar sendiri. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu ingin ceraikan. Aku tidak akan memberimu kepuasan itu. Aku akan pergi malam ini. Tetaplah di sini dan renungkan dirimu sendiri. Aku tidak akan kembali sampai kamu memikirkannya baik-baik. Aku tidak akan kembali sampai kamu memikirkannya baik-baik. Sisi, kenapa kamu meninggalkan rumah sakit? Aku mencemaskanmu dan Yingning karena kesalahpahaman yang kubuat. Aku sengaja kembali untuk menjelaskan. Jing Chuan, kalian berdua baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Yingning,
Benar-benar tidak ada apa-apa antara Jing Juan dan aku. Tidakkah kamu? King Ning, jangan sentuh aku. Sisi. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Baik King Ning, kamu terus-menerus menargetkan Sisi. Menargetkan Sisi. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa aku yang menargetkan kalian berdua? Atau kalian berdua saja yang tidak tahu malu? Kamu. Jing Juan, kumohon jangan berdebat dengan King Ning karena aku. King Ning, aku mohon padamu, jangan ceraikan Jing Juan. He Jing Juan tidak bisa hidup tanpamu. Jika kamu benar-benar terganggu dengan keberadaanku di sisi Jing Juan, aku akan mengundurkan diri besok. Tidak. Aku tidak setuju. Sisi, tanpamu, aku tidak akan memiliki pencapaianku saat ini. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dari sisiku. Benar, akulah yang seharusnya pergi. Tanda tangani itu. Aku akan segera pergi. Baik King Ning, selain mengancamku dengan perceraian apa lagi yang bisa kamu lakukan? King Ning, Jing Juan baru saja menjalin kerjasama dengan grup Bai. Keluarga He sedang dalam masa pertumbuhan saat ini. Jika kamu mengajukan perceraian sekarang, jika berita negatif tersebar, itu akan berdampak pada keluarga He. Jing Juan, lunakan saja sikapmu pada King Ning. Jing Juan, jika King Ning bersikeras agar kamu memilih antara dia atau aku, maka aku akan pergi. Ini semua salahku. Salahku karena ada kesalahpahaman. Bagaimana bisa kamu menyalahkan dirimu sendiri? Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi. Diam baik King Ning. Bukankah kamu hanya ingin cerai? Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Jing Juan, kamu tidak boleh menandatanganinya. Jika kamu menandatanganinya, itu bisa memengaruhi reputasi perusahaan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Mengenai dia, aku ingin melihat. Kamu baik King Ning, setelah menceraikanku. Akan jadi apa kamu nanti? Aku tidak percaya. Kamu benar-benar berani menceraikanku. Kalau begitu aku ucapkan selamat menempuh hidup bahagia bersama. Baik King Ning. Jika kamu berani melangkah keluar dari sini hari ini, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Aku sudah menduganya. Kamu baik King Ning, tidak bisa hidup tanpaku. King Ning, jika kamu bersedia meminta maaf pada Sisi dan memohon pengampunannya atas kejadian hari ini. Hai Jing Juan, dengarkan aku baik-baik. Mulai saat ini, kita benar-benar tidak punya urusan lagi satu sama lain. Paman Li, kirim seseorang ke kediaman keluarga Hai untuk menjemputku. Dan segera ajukan gugatan terhadap grup Hai. Jing Juan, keadaan sudah sampai di titik ini. Kamu sama sekali tidak boleh mengalah lagi pada King Ning. Dia tidak punya siapa-siapa di sini dan tidak punya tempat tujuan. Dia akan terjebak berjualan sayur di jalanan. Hal terpenting sekarang adalah memberinya sikap dingin selama beberapa hari. Begitu dia menyadari betapa nyamannya hidup bersamamu, dia akan kembali memohon padamu. Sisi, kamu benar. King Ning, aku akan menunggu hari di mana kamu kembali untuk memohon padaku. Halo, Tuan Haigawat. Grup Bai tiba-tiba memutuskan kemitraan kita, Apple, dan mereka juga mengirimkan panggilan pengadilan kepada kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Grup Bai menemukan bahwa sampel yang kita kirimkan cacat. Mereka sudah mulai menggugat perusahaan kita. Jika kita kalah dalam kasus ini, perusahaan kita akan menghadapi krisis kebangkrutan. Tuan Hai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan panik dulu, fokuslah menstabilkan perusahaan terlebih dahulu. Besok, aku akan membawa Sisi bersamaku ke Grup Bai untuk bertemu dengan Ketua Grup Bai secara pribadi. Produk grup Hai tidak pernah bermasalah sebelumnya. Bagaimana bisa tiba-tiba mereka bermasalah sekarang? Ada rumor yang beredar bahwa ketua grup Bai sudah mulai menua. Semua keturunan Bai menginginkan pewaris Bai yang paling disukai untuk mewarisi grup. Mungkinkah dia ingin mempermalukan keluarga He? Aku tidak tahu.
Jangan terlalu dipikirkan. Ada aku. Hal terpenting sekarang adalah beristirahat dengan cukup dan memulihkan diri. Besok, kamu akan ikut denganku ke grup Bai. Baiklah. Selamat pagi, Nona. Nora, kami telah mengajukan gugatan terhadap grup He. Sesuai instruksi Anda. Ini tanda terimanya. Selain itu, Tuan Besar sudah mengadakan rapat tingkat tinggi di grup Bai. Beliau sedang menunggu Anda. Baik. Hai Jing Chuan. Aku bisa membantu keluarga milikmu naik ke puncak. Dan aku juga bisa dengan mudah menyeretmu ke dalam lumpur. Tunggu saja. Grup Bai. Jing Chuan. Ini semua salahku. Aku tidak memantau kualitas produk dengan benar. Tidak apa-apa, Sisi. Ini bukan salahmu. Wajar saja jika terjadi kesalahan. Aku masih sangat yakin dengan produk perusahaan kita. Kita akan segera naik untuk menemui Ketua Bai dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepadanya. Ketua Bai selalu memandang kita dengan baik. Aku percaya, beliau akan bersedia memberi kita kesempatan lagi. Ayo kita pergi. Grup Bai. Halo. Kami datang untuk menemui Ketua Bai. Apakah Anda memiliki janji temu? Tidak. The film was translated and Hanya saja, narrated by kami dari N-Media. grup Hai. Ini CL kami Pahi. Kami memiliki hubungan bisnis dengan grup Bai. Baru-baru ini ada beberapa masalah dengan produk kami. Bisakah Anda memberitahu Ketua Bai tentang hal ini? Baik, mohon tunggu sebentar. Mohon maaf, Ketua kami mengatakan bahwa masalah ini akan ditangani oleh Ketua yang baru. Ketua yang baru belum tiba. Lagi pula, jadwal Ketua untuk hari ini sudah penuh. Pak Bai, halo Pak Bai. Saya He Jing Chuan dari grup He. Ada beberapa masalah dengan produk perusahaan kami. Saya ingin siapapun yang bertanggung jawab atas kolaborasi dengan grup He. Cari mereka. Apa hubungannya denganku? Jing Chuan. King Ning. Kenapa kamu di sini? Mungkinkah kamu datang untuk memohon belas kasihan pada Jing Chuan? Orang seperti dia, kau pikir kau pantas? Benar. Kau belum menyebarkan berita tentang perceraian kita kan? Kalau begitu biar aku saja yang memberitahu semua orang. Aku sudah bercerai dengan He Jing Chuan. Bai Lin Xiao, kakak tempat Bai Qingming. Bai Luoyang, kakak kedua Bai Qingming. Apa adik perempuan sudah bercerai? Bai Xian, kakak sulung Bai Qingming. Adik perempuan sudah bercerai. Ganti ahli beda untuk operasi yang akan datang. Bai Qian, kakak ketiga Bai Qingming. Batalkan rapatnya. Batalkan konsernya. Aku kembali ke DJ. Aku akan pergi ke grup Bai untuk menemui adik perempuan. Bai Qingming, kamu benar-benar bersikeras untuk membuat batasan yang jelas di antara kita ya. Biar ku beritahu, kamu akan menyesali ini. Kita lihat saja nanti, kakak sulung. King Ning, kamu sudah cukup membuat masalah dengan Jing Chuan. Jadi jangan membuat keributan di grup Bai. Jika kamu menyinggung siapapun dari grup Bai, 10 nyawa pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Benar sekali, Bai Qingming. Jika kamu pintar, kamu akan segera pergi dari sini dan berhenti menyinggung seorang dermawan.
Adik perempuan. Siapa kalian semua? Ini adalah urusan antara aku dan Bai Qingning, bukan tempatmu untuk ikut campur. Bai Qingning adalah adik kita. Apa yang membuatmu merasa punya hak untuk ikut campur, Apel? Kamu tidak menghargai orang yang begitu luar biasa, seperti adik perempuanku. Di masa depan orang-orang akan berlomba-lomba mengejarnya. Adik kecil, ini hadiah kakak untukmu. 20% saham grup Dihao. Senilai 10 miliar. Selamat atas perceraianmu. Adik kecil, ini semua properti atas nama kakak keduamu. Hadiah untukmu. Selamat atas perceraianmu. Adik kecil, ini yang kakak ketigamu berikan. Perhiasan senilai lebih dari 100 juta. Serta uang tunai. Selamat atas perceraianmu. Adik kecil, ini yang kakak keempatmu berikan. Kendali atas konsorsium luar negeri dan unit elit. Selamat atas perceraianmu. Bai Xian Presiden Grup Dihao. Penyanyi ternama Bai Luyan. Dokter jenius Bai Qian. Pemimpin militer Bai Ling Xiao. Dikenal sebagai 4 tuan muda. Bagaimana mungkin mereka adalah saudara Bai Qingning? Bagaimana itu bisa terjadi? Tepat sekali, Bai Qingning. Jadi karena malu, setelah perceraian kita, kamu pergi dan menyewa 4 aktor. Hanya untuk menakutiku. Kak Qingning, mengapa kau menyewa aktor? Untuk memprovokasi Jing Chuan. Jika ini sampai menyerat mereka dan menyinggung keluarga He, kau tidak akan bisa melindungi mereka. Keluarga He. Aku bahkan tidak memikirkan mereka. Seseorang beri mereka pelajaran. Kakak sulung, aku lelah. Aku tidak ingin membuang waktu lagi berurusan dengan mereka di sini. Karena kalian semua sudah kembali. Mari kita beritahu kakek untuk membatalkan pertemuan itu. Ayo kita kembali dan bersatu kembali. Jika aku melihat kalian merundungnya lagi, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Baik ini, kita berjalan di jalan yang berbeda dan tidak bisa bekerja sama. Lihat saja, aku akan berdiri tegak di puncak. The Aku film akan was menjadi orang yang di translated atas segalanya. and narrated by M Media. Xiaoning, dengan kami menjemputmu seperti ini hari ini, identitasmu kemungkinan besar sudah terungkap. Mulai sekarang, apakah kau masih berniat merahasiakan identitasmu? Alasan aku menyembunyikan identitasku adalah karena aku ingin dia mendapatkan persetujuan kalian melalui usahanya sendiri. Aku tidak ingin dia merasa tertekan. Sekarang, setelah kita bercerai, sudah saatnya dia tahu bahwa aku adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa dia jangkau. 3 hari dari sekarang kakak-kakakmu mengadakan lelang. Sebaiknya kau pergi dan bersenang-senang. Bersantai sedikit. Baiklah. Gawat Tuan He. Keluarga Bai telah mengirim pesan bahwa mereka menutup grup He. Apa katamu? Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Tuan H, apa yang harus kita lakukan? Saham grup He sedang anjlok. Jika ini tidak segera diselesaikan, aku khawatir grup ini akan menderita pukulan telak. Kamu stabilkan urusan internal perusahaan terlebih dahulu. Kendalikan narasi publik dan tunggu kabarku. Ya ampun Jing Chuan. Keempat orang tadi. Jangan-jangan mereka benar-benar tuan muda keluarga Bai. Mustahil. Baik Qingning. Mana mungkin aku mengenal mereka? Aku baru sadar sekarang. Pasti Kak Qingning menyewa orang untuk menyamar sebagai 4 tuan muda. Dan saat mereka mengetahuinya, karena telah menyinggung tuan muda keempat, itulah sebabnya keluarga He terseret. Itu satu-satunya alasan kemitraan tiba-tiba dibatalkan. Wanita itu, Jing Chuan. Jika kita menyinggung tuan muda keempat, grup He kita akan tamat. Tamatlah riwayat kita. Apa yang harus kita lakukan? Baik Qingning hanyalah pembawa sial. Apalagi yang bisa kita lakukan? Meskipun harus mengorbankan semua yang kita miliki, kita harus mendapatkan pengampunan tuan muda keempat. Jangan khawatir Jing Chuan. Aku sudah mencari tahu. Tuan muda keempat dan kelompoknya sedang mengadakan pelelangan di Hotel Dihao 3 hari lagi. Aku sudah meminta seseorang untuk mendapatkan undangan. Saat waktunya tiba, kita akan menjelaskan semuanya kepada tuan muda keempat dengan jelas. Mereka pasti akan berubah pikiran. Bagus, bagus. Kamu harus bersiap dengan baik. Ini adalah kesempatan keluarga He kita untuk membalikan keadaan. Kita tidak boleh melakukan satu kesalahan pun. Tempat pelelangan. Sisi, Hotel Dihao ini benar-benar sangat mewah. Aku dengar, banyak grup kelas atas bahkan tidak bisa masuk.
Bisa kau bayangkan seperti apa orang-orang yang menghadiri pelelangan ini sampai membuat perjamuan semewah ini? Aku tidak begitu yakin dengan detailnya. Mereka yang bisa menghadiri pelelangan itu adalah tokoh-tokoh terkemuka, orang-orang berstatus tinggi di Haicheng. Bibi-bibi tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika kita tidak mendapatkan pengampunan Tuan Muda keempat, sekadar bertemu seseorang di acara itu bisa sangat membantu keluarga He. Benarkah? Kalau begitu Sisi, The film was aku harus translated mendapatkanmu and untuk narrated by berbaur M dengan Media. orang-orang berpengaruh itu dan membujuk mereka agar mendukung kakak Jingcuanmu. Bibi itu sudah pasti. Bagaimanapun kita semua adalah keluarga. Kamu memang anak yang baik. Nora, Chen Yu asisten baking nih. undangan emas Anda sudah dalam perjalanan. Karena sepatu Anda membuat Anda sulit berjalan, bersandarlah padaku. Terima kasih. Baking Ning. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Baking Ning dasar wanita. Pantas saja kamu begitu cepat menceraikan putraku. Ternyata kamu sudah menemukan pria lain. Baking Ning. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau adalah orang seperti ini. Lihat mereka. Mereka pasti sudah bersama saat aku masih berada di sisi Jingcuan. Dasar wanita penggoda. Jangan paksa aku memukulmu sampai mati. Aku, Beraninya kau. Bibi, kalau kita bicara soal tidak tahu malu, siapa yang bisa menandingimu? Aku tidak menyentuhmu sebelumnya, hanya karena rasa hormatku bahwa kau adalah ibu mertuaku. Sekarang setelah Jingcuan dan aku telah bercerai, jika kau berani menyentuhku lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kamu, Baik Ning, kamu pikir kamu sedang bersikap tidak sopan kepada siapa? Jingcuan, Bibi dan aku baru saja melihat bahwa tepat setelah Kak Qingning menceraikanmu, dia sudah di sini menggoda pria asing. Aku merasa sangat kasihan padamu dan ingin membelamu. Tapi aku tidak menyangka Kak Qingning akan. Benar sekali, Nak. Wanita ini jelas-jelas sudah bersama pria kaya ini saat dia masih menikah denganmu. Dia dengan terang-terangan mengkhianatimu. Baik Ning, benarkah itu? Kamu yang selingkuh lebih dulu. Dari mana kamu punya nyali untuk mempertanyakan aku? Jadi apa yang mereka katakan itu benar? Saat kamu masih menikah, kamu sudah terlibat dengan orang asing ini. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu pikir dengan berpakaian seperti ini, kamu tiba-tiba menjadi kalangan atas. Aku orang seperti apa, bukan urusanmu. Mantan suami. Pak. Dia bukanlah seorang yang disebut pewaris. Dia hanya wanita kelas bawah yang menjual sayur di pasar. Jangan sampai tertipu oleh wajah polosnya. Bagus sekali. Aku memang bukan ahli waris kaya raya. Karena identitas asliku adalah sesuatu yang bahkan tidak layak kamu ketahui. Kamu bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatuku. Baik Ning, kamu benar-benar cari mati. Jingcuan, jangan lupa, kita datang ke sini hari ini. Jangan lupakan tujuan utama kita. Pelelangan akan segera dimulai. Ayo kita masuk. Tepat sekali. Tunggu saja. Aku akan menghadapimu sampai akhir. Nona, ini undangan Anda. Ayo pergi. Sebuah undangan emas. Tamu datang. Lampion dinyalakan. Tamu datang. Lampion dinyalakan. Lentera. Nyalakan lentera. Seorang dermawan datang. Seorang VIP datang. Lampion-lampion ini sudah 7 tahun tidak pernah dipasang. VIP yang datang hari ini pastilah seseorang yang sangat berkuasa dan terpandang. Kenapa harus dia? Siapa dia? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia pastilah VIP yang diundang khusus oleh keluarga. Bukankah Qingning, penjual sayur di pasar?
Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di sini? Pasti hanya kebetulan. Dia muncul saat lentera-lentera dinyalakan. Penjual sayur. Bagaimana mungkin orang sepertinya menghadiri alam yang diadakan keluarga Bai? Aku sudah menduganya. Orang seperti dia mustahil bisa menjadi VIP legendaris itu. King Ning, aku tidak menyangka kau benar-benar menyelinap masuk. Kau pasti telah berusaha keras hanya untuk melihat Jing Chuan. Siapa yang bilang aku menyelinap masuk? Alasan aku menghadiri pelelangan ini adalah karena aku diundang oleh Tuan Muda keempat. Dan aku berjalan masuk dengan sah menggunakan undanganku. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan keberanianmu. Aku bertanya-tanya bagaimana caramu masuk. Jadi begitu rupanya. Kau pasti memalsukan undangan. Kami semua tamu di sini memegang undangan perak. Kau memegang undangan emas. Sebuah undangan emas. Siapa yang sedang kau coba bohongi? Apel. Undangan palsu. Ini adalah lelang yang diselenggarakan Tuan Muda keempat. Siapa yang punya nyali melakukan ini? Keempat tuan muda itu sangat kejam. Aku khawatir riwayat penjual sayur ini akan segera berakhir. Aku ingat kamu pernah bilang, status sosial kita berbeda, wawasan The kita film was berbeda. translated Kamu and sebenarnya benar. narrated by M Media. Bagaimanapun, kamu belum banyak melihat dunia. Jadi wajar saja kamu tidak tahu bahwa ini adalah satu-satunya undangan emas yang ada. Undangan emas apa? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Baik King Ning, kau memalsukan undangan untuk menyelinap ke pelelangan ini sambil berpura-pura menjadi seorang putri kaya. Bagiku, kau hanyalah badut. Kau, beraninya kau memukulku. Tamparan ini untuk orang berpikiran dangkal sepertimu yang suka membuat keributan dan memecah belah. Baik King Ning, kamu sudah keterlaluan. Lalu apa yang kamu inginkan? Minta maaf kepada Sisi sekarang juga. Meminta maaf padanya. Apa dia pantas mendapatkannya? Kamu, nyalimu semakin besar ya. Sekarang kamu berani membangkang padaku, berlutut. Kamu pikir kamu siapa? Hingga berani menyuruhku berlutut? Beberapa hari yang lalu, kamu menyuruh seseorang menyamar sebagai Tuan Muda keempat, membuatnya murka, dan membuat keluarga He kehilangan pesanan 10 miliar. Hari ini di pelelangan, kamu kembali bicara sembarangan, secara terang-terangan memprovokasi keluarga besar Bai. Bukankah tindakan ini sudah cukup untuk membuatmu berlutut dan meminta maaf? Kamu ingin aku King Ning berlutut? Kamu tidak punya kualifikasi di depan Tuan Muda keempat. Lebih baik kamu mulai memohon belas kasihan sendiri. Ya Tuhan, dia benar-benar mengambil kursi itu. Begitu duduk, lentera langit dinyalakan. Artinya seluruh biaya malam ini ditanggung olehnya. Segelas minuman di sini saja harganya selangit. Di acara semegah ini, jika seseorang menyalakan lampion langit, orang yang duduk di kursi itu sebaiknya memiliki latar belakang yang luar biasa. Atau mereka akan bangkrut dan terlilit utang besar. Tidak hanya di Haicheng, bahkan di seluruh Dijing. Aku hanya khawatir hanya nona sulung keluarga Bai yang layak duduk di sana. Nona Bai, apakah Anda yakin ingin duduk di kursi itu? Begitu Anda duduk, tidak ada jalan untuk kembali. Tapi jika aku tidak menempati kursi ini, bagaimana pelelangan bisa dimulai? Kamu benar-benar cari mati. Hai Jing Chuan, aku sangat penasaran. Jika kamu tahu bahwa pedagang sayur yang selalu kamu rendahkan sebenarnya adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa kamu jangkau. Bagaimana reaksimu? Pelelangan The film was dimulai. translated and Nyalakan lentera langit. narrated by M Ambil Media. kursi kehormatan. Semua pengeluaran malam ini ditanggung oleh Nona Bai. Baik King Ning, kamu melakukan sandiwara ini hanya untuk memprovokasiku dan membuatku menyesal. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya? Jika kamu menghentikan ini sekarang, demi waktu yang kita habiskan sebagai suami istri, mungkin aku masih bisa menengahi untukmu dan memohonkan keringanan, meminta semua orang untuk memaafkanmu.
Kalau begitu katakan padaku. Menurutmu siapa aku? Seorang yatim piatu tanpa orang tua. Yang dibesarkan dari belas kasihan. Jika aku tidak menikahimu, kamu masih akan berada di luar sana, menggelandang di jalanan. Benar 7 tahun lalu. Kamu tidak punya apa-apa. Jika kamu memang mampu, apakah kamu benar-benar akan hidup di jalanan dan menumpang hidup pada keluarga He? Hai Jingchuan, apakah kamu benar-benar sebodoh itu atau hanya berpura-pura? Seorang yatim piatu yang memberikan 200.000 yuan untuk berinvestasi di perusahaanmu. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa ada makan siang gratis di dunia ini? Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku menyembunyikan identitasku saat itu karena aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Selama 7 tahun, aku telah diam-diam membantu grup Hai tumbuh dan berkembang. Awalnya aku berniat mengatakan yang sebenarnya pada hari ulang tahun pernikahan ke-7 kita. Tapi aku tidak menyangka kamu akan memberiku kejutan sebesar ini. Kamu, berani-beraninya kamu menyalahkan putraku. Dari mana kamu mendapatkan keberanian itu? Hari ini, dengan melangkah ke kursi tinggi ini, dan menyinggung semua orang yang hadir. Bukankah kamu hanya mencoba menyeret keluarga Hai kami bersamamu? Semuanya jadilah saksi bagaimana keluarga Hai kami bisa berakhir dengan wanita yang tidak tahu berterima kasih. Dan pengkhianat ini sungguh nasib paling sial dalam 8 kehidupan. Perjamuan hari ini diadakan untukku. Pesanan bernilai miliaran dolar itu diperantarai olehku. Keluarga hanya bisa mencapai titik ini karena aku telah membantu dari balik layar. Bukan aku yang tidak tahu berterima kasih dan berkhianat, melainkan kamu keluarga Hai. Baiklah, baik ini. Karena kamu begitu berniat menyeret keluarga He ke dalam lumpur, maka hari ini aku, He Jinchuan, menyatakan bahwa mulai saat ini, apapun yang dilakukan Bai Qingning tidak ada hubungannya dengan keluarga He. Apapun yang terjadi di masa depan, keluarga He kami tidak akan melindunginya sedikit pun. Bai Qingning, sekarang setelah kita menarik garis batas, berhentilah membuat satu kesalahan demi kesalahan. Bai Qingning, untuk pertunjukan kecil malam ini, sepertinya kau pasti telah berusaha cukup keras. Sayang sekali, sekarang tanpa keluarga He sebagai pelindungmu, dan saat kebohonganmu akan segera terbongkar, apa kamu masih bisa terus berakting dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir, setiap kata yang terucap adalah kebenaran. Hanya saja kamu menolak untuk mempercayainya. Aku tahu, sekarang setelah semuanya sampai di titik ini, kamu sudah berada dalam dilema. Tidak ada jalan untuk kembali lagi. Bagaimana kalau di depan para tamu terhormat di sini, berlutut, bersujud dan meminta maaf? Semua orang di sini berasal dari keluarga terpandang. Mereka mungkin tidak akan mempermasalahkannya. Bai Qingning, bukankah seharusnya lebih mudah? Apa kamu mencoba mengajariku cara melakukan pekerjaanku? Kamu bahkan sebelum kamu melangkah masuk, kamu menuduhku berselingkuh dari pasanganku, mencoreng namaku, dan sekarang kamu terus memprovokasiku. Shen Sisi, bukankah sudah kuperingatkan kau untuk tidak macam-macam denganku? Apakah kamu tidak memasukkan kata-kataku ke dalam hatimu? Bai Qingning, jangan berani-berani kamu bertindak terlalu jauh, Kifai. Sungguh sepasang penjahat. Ada apa ini? Manajer Shen, manajer pelelangan. Siapa yang berani membuat keributan di lelang tuan muda keempat? Manajer Zhang, saya adalah sekretaris eksekutif dari grup Hai dan nona muda dari keluarga Shen. Shen Sisi, saya yang menelpon Anda barusan. Seseorang membuat keributan di pelelangan. Itu dia. Nona Shen, tenang saja. Bagi seseorang yang menyelinap masuk dengan undangan palsu dan berani membuat keributan di lelang, masalah ini kami tentu tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu kau menggunakan undangan palsu untuk menyelinap ke pelelangan. Seseorang, tangkap dia. Siapa yang berani tidak sopan kepada nona kami? Manajer Zhang, keempat tuan muda. Karena Anda ditugaskan bertanggung jawab atas pelelangan ini, Anda pasti sudah bekerja di tempat ini selama bertahun-tahun, bukan? Ini, Anda seharusnya mengenali ini, bukan? Undangan emas. Mungkinkah bahwa undangan emas ini asli? Aku baru ingat, sejak lelang ini didirikan, pihak penyelenggara hanya pernah mengeluarkan undangan emas kepada orang-orang berstatus tinggi dan berkuasa. Undangan itu melambangkan tamu kehormatan untuk seluruh acara lelang. Sampai saat ini, baru ada 3 yang dikeluarkan. Manajer Zhang, apakah undangan ini asli?
Undangan emas ini memang asli. Apa? Bagaimana mungkin? Jika undangan emas ini asli, maka identitas wanita ini pasti luar biasa. Semuanya, berhentilah berspekulasi. Undangan ini memang asli. Namun, hari ini, tamu kehormatan di acara lelang adalah seseorang yang tangguh dan sangat berpengaruh. Itu sama sekali bukan dirimu. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa kalian hanya berdiri di sana? Apa yang kalian tunggu? Bawa dia pergi. Manajer Shang, apakah Anda sudah terlalu tua? Atau penglihatan Anda sudah kabur? Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan undangan itu. Namun, saya bisa memastikan bahwa pemilik undangan ini adalah seorang pria. Sangat tidak mungkin undangan ini milik seorang wanita. Kakak saya adalah orang yang membantu saya mendapatkan undangan hari itu. Saya tidak menyangka manajer Shang akan mengiranya sebagai hal lain. Manajer Shang ini, pada akhirnya, hanyalah seorang pria tua yang meremehkan wanita. King Ning, antara mencuri undangan dan menyamar sebagai Vi Peng, apa yang bisa kamu katakan untuk dirimu sendiri sekarang? Apa yang bisa kamu katakan untuk dirimu sendiri sekarang? Dulu, kamu itu berbudil tapi tidak punya bakat. Hanya seorang penjual sayur. Aku tidak menyangka setelah perceraian kita, kamu akan penuh kebohongan. Benar-benar menipu orang dan membawa penipuanmu ke tempat seperti ini. Kamu benar-benar memalukan. Aku sangat kecewa padamu. Kamu hanyalah seorang wanita. Bahwa keadaan berkembang sampai titik ini sepenuhnya adalah ulahmu sendiri. Apakah kalian sudah selesai bicara? Jadi, ini adalah milik mantan istri keluarga He. Kematian sudah di depan mata. Namun kamu tetap begitu tenang dan terkendali. Harus saya akui saya mengagumimu. Namun, mereka yang berbuat salah harus menanggung akibatnya dengan tindakan mereka sendiri. Saya tidak akan berbelas kasih hanya karena kamu seorang wanita. Kemari, bawa mantan istri keluarga He yang sombong ini dan seret dia pergi. Chen Yu, Siapapun yang menyentuh nona saya akan mati. Tiga menit. Saya ingin manajer Zhang berlutut di kaki saya. Kamu benar-benar delusi. Kamu pikir bisa membuatku berlutut hanya dalam 3 menit. Hati-hati, atau kamu mungkin akan tersandung oleh kata-katamu sendiri. Tangkap dia. Kalian berdua, apakah kalian benar-benar takut hanya pada satu pria? Siapapun yang bisa melumpuhkannya akan diberi imbalan. Semuanya serang dia. Sekumpulan sampah tak berguna. Apakah Anda akan berlutut sendiri? Atau saya harus menyuruh seseorang memaksa Anda? Wanita ini, nyalimu cukup besar. Apakah kamu tahu di mana kamu berada? Jika kamu menumpahkan darah di sini, apakah kamu mencoba memusuhi Tuan Muda keempat? Medali Tuan Muda keempat. Ini ada di sini. Medali Tuan Muda keempat. Semua yang hadir melihat medali ini sama saja dengan melihat Tuan Muda keempat secara langsung. Mengapa kalian belum memberikan penghormatan? Berikan penghormatanmu kepada Tuan Muda keempat. Kalian sampah rendahan. Apa kalian lihat ini? Ini adalah sandaranku. Baik ini, sekarang setelah kamu melihat medali itu, mengapa kamu tidak membungkuk? Apa kamu pikir statusmu lebih tinggi daripada semua orang di sini? Ini hanya medali Tuan Muda keempat. Soal status, saya di atas. Dan mereka di bawah. Chen Yu, karena manajer Zhang memegang medali Tuan Muda keempat dan menyalahgunakan kekuasaannya, ambil medali itu darinya untuk saya. Dimengerti. Medali ini di tangan Anda benar-benar tercemar. Manajer Zhang, waktu Anda tinggal 1 menit. Kamu benar-benar berani menghancurkan medali Tuan Muda keempat.
Itu tindakan tanpa hukum. Hari ini, jika kami bisa melenyapkan ancaman sepertimu, itu pasti akan menjadi jasa yang besar. Semuanya tangkap orang buangan ini. Kita akan mengklaim jasa ini di hadapan Tuan Muda keempat. Manajer Xiang telah menyampaikan undangan. Keluarga Jiang dari Haishan bersedia menawarkan layanan kami yang rendah hati. Saudara perempuan yang dibuang ini bertindak sewenang-wenang terhadap kita. Tidak perlu Tuan Muda keempat turun tangan. Keluarga Wang kami bersedia memikul beban itu untuknya. Saya Shen Sisi mewakili keluarga Shen. Sama sekali tidak bisa tinggal diam. Dan melihat Bai Qingning bertindak begitu ceroboh, saya melakukan ini bukan untuk berkolaborasi dengan Tuan Muda keempat, melainkan hanya untuk membantu Bai Qingning menarik diri dari jurang kehancuran dan berhenti membuat satu kesalahan demi kesalahan. Dia menamparku 2 kali. Aku pasti akan membuatnya menyesal pernah dilahirkan. Kalian bertiga tidak berarti apa-apa bagi saya. Ada yang lain, Kak Jingchuan. Ini adalah kesempatan emas untuk bersinar di depan Tuan Muda keempat. Kita di sini justru untuk berkolaborasi dengan Tuan Muda keempat dan memulihkan pesanan 10 miliar keluarga He, bukan? Jangan ragu lagi. Kamu benar Jingchuan. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Kita tidak bisa kembali ke masa-masa hidup susah dulu. Air mengalir ke bawah, dan manusia berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Baik ini, anggap saja ini sebagai caramu melunasi utangmu pada keluarga He beberapa hari ini. Baiklah, keluarga He saya juga bersedia untuk ikut serta dalam gerakan ini. Melunasi utangmu kepada Pak He beberapa hari ini. Benar-benar berdarah dingin dan tercela. Ingin melawan saya. Setiap orang dari kalian yang hadir tidak layak. Tuan Muda keempat telah tiba. Tuan Muda keempat. Sisi, apa kau lihat orang-orang itu? Orang-orang itu seperti 4 orang yang menjemput Bai Qingning hari itu. Bibi, bagaimana mungkin itu terjadi? Bai Qingning menyewa aktor untuk melakukan sandiwara. Dia pasti memilih orang yang terlihat meyakinkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menipu begitu banyak orang? Mereka baru saja kembali dari luar negeri. Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki hubungan apapun dengan Bai Qingning. Wanita terkutuk itu hari ini membuat keributan di acara lelang dan menyinggung begitu banyak orang. Tuan Muda keempat tidak akan murka dan melampiaskan amarahnya pada keluarga He kita, bukan? Bibi, mohon tenang saja. Tuan Muda keempat karena rasa hormat kepadaku pasti tidak akan melakukan apapun kepada keluarga He. Adapun Bai Qingning, itu adalah masalah lain sepenuhnya. Wanita itu, dia tidak pernah menginginkan kebaikan bagi keluarga He kita. Dia pantas mati. Bai Qingning, mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bersikap angkuh. Salam Tuan Muda keempat. Nama saya He Jingchuan. Kami sebelumnya telah bekerja sama dengan grup Bihao. Kamu pikir siapa dirimu? Berani menghalangi jalan kami. Tuan Bai saya, Presiden grup Hehe. Kau, Tuan Bai, ada banyak kesalahpahaman di masa lalu. Namun semua pelanggaran terhadap Anda itu adalah ulah mantan istri saya. Itu semua perbuatannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga He kami. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu benar-benar mencuci tangan dari masalah itu, bukan? Itu benar-benar karena Bai Qingning, wanita terkutuk itu, berani bertindak begitu nekat. Menyewa orang untuk menyamar sebagai Tuan Muda keempat. Bukan hanya dia membuat Tuan Muda keempat marah, yang merugikan saya 10 miliar dalam sebuah pesanan. Tapi sekarang dia juga menyeret keluarga He ke dalam masalah ini. Saya telah berjuang sampai ke posisi saya saat ini. Mengerahkan begitu banyak upaya ke dalam grup He. Saya sama sekali tidak bisa membiarkan wanita itu menghancurkannya untuk saya. Bai Qingning, kamu begitu berani dan nekat berulang kali menyinggung Tuan Muda keempat. Kenapa kamu tidak segera minta maaf kepada mereka? Orang yang seharusnya berlutut untuk meminta maaf adalah kamu, kakak tertua. Kamu memonopoli semua perhatian. Tidak bisakah kamu memberi orang lain kesempatan untuk tampil? Nak, kamu tidak apa-apa, nak. Tuan Muda keempat, setiap utang ada penagihnya. Orang yang membuat keributan di lelang hari ini adalah wanita itu, Bai Qingning. Mengapa Anda mematahkan kaki putra saya? Apa kamu tahu siapa dia? Siapa dia memangnya? Siapa lagi dia? Dia tidak lebih dari seekor anjing yang dibuang oleh putra saya. Anda tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Mematahkan kaki putra saya. Meskipun Anda adalah Tuan Muda keempat, Anda tidak bisa begitu saja menindas orang seperti ini. Tuan Muda keempat, bukankah ada kesalahpahaman? Dari awal sampai akhir satu-satunya yang membuat masalah adalah Bai Qingning. Kami semua adalah korban di sini. Kesalahpahaman.
Ini pasti sebuah kesalahpahaman. Putra saya dicelakai oleh wanita itu. Tuan muda keempat mereka sudah bercerai. Wanita itu sekarang tidak ada urusan lagi dengan mereka. Tuan Bai, jika mematahkan salah satu kaki saya, bisa menjamin kemitraan yang diperbarui antara Grup Hei dan Grup Bihao. Maka saya terima kaki patah ini. Sampai hari ini, kamu masih memikirkan bisnis. Sepertinya mematahkan satu kaki terlalu ringan. Penjaga, Tunggu dulu. Saya ingin melihat apakah kalian benar-benar menghargai kekuasaan dan status melebihi hidup kalian sendiri dan harga diri kalian. kamu wanita. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu ingin melihat saya mempermalukan diri sendiri kan? Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepadanya seperti itu berlutut. Berlutut. Saya akhirnya mengerti mengapa kamu berani membuat keributan di pelelangan. Kamu berani bicara seperti itu kepada saya. Jadi kamu benar-benar telah menjadi simpanan tuan muda keempat itu. Di mata mereka, kamu tidak lebih dari sekadar mainan. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka memiliki perasaan tulus untukmu? Kamu menjual dirimu demi status. Saat kamu akhirnya menyesalinya, jangan merangkak kembali kepada saya. Bukan dia yang menjual diri demi kejayaan, tapi kamu. Barang bekas yang saya buang dari rumah saya. Kamu benar-benar peduli padanya sampai seperti ini. Hai Jing Chuan, kamu benar-benar pantas mati tanpa penyesalan. Baik Ning, saya sudah lama tahu bahwa kamu berselingkuh selama pernikahan kita dan menempel pada tuan muda keempat itu. Seharusnya saya membuatmu menandatangani kontrak 10 miliar itu untuk saya sejak awal, lalu menendangmu keluar. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Keluarga Hai tidak pantas mendapatkan kontrak 10 miliar ini. Kamu, wanita rendahan yang hina. Diam, jika aku tidak salah. Sekarang setelah Grup Hei kehilangan kontrak 10 miliar itu, dan rantai modalmu telah putus, kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, bukan? Apa-apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Hari ini aku yang akan membuat keputusan untuknya. Jika kamu menginginkan 100 miliar ini, The film aku was ingin kamu translated menukar and narrated martabatmu by untuk M itu. Media. Tuan muda Shi, Anda pasti bercanda. Bai Qingning hanyalah seorang wanita simpanan yang kau pelihara. Kau benar-benar rela menghabiskan uang sebanyak ini untuknya. Jika tuan muda keempat tidak mau membayar uang ini, saya yang akan menanggungnya. Hai Jing Chuan, aku penasaran. Bisakah kamu benar-benar melepaskan segalanya demi kekuasaan dan status? Bahkan jika itu berarti mengorbankan harga dirimu. Apa kau pernah melihat uang 100 miliar? Apa kau pikir uang jatuh begitu saja dari langit? Jika kau benar-benar punya 100 miliar, kau pasti akan melemparkannya padaku. Jing Chuan, abaikan saja mereka. Ayo pergi. 3, 2, 1. Kemari. Itu uang yang sangat banyak. Lihat apa itu? Ya Tuhan, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. 100 miliar untuk membeli martabatmu itu sudah cukup kan? Seseorang harus menanggung penderitaan kecil demi mencapai kebesaran. Harga diri belaka tidak layak disebutkan di hadapan kekuasaan di masa depan. Nah, Jing Chuan, Bai Qingning, kau sudah keterlaluan. Tidak, saya memohon kepada keempat tuan muda. Bukan wanita kejam ini. Tuan muda keempat, Anda harus menepati janji Anda. 100 miliar itu milikmu. Terima kasih tuan muda keempat. Uang ini milik kita. Semuanya milik putra saya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Bibi, baiklah, ayo pergi. Hai Jing Chuan, aku tidak menyangka kamu akan berakhir seperti ini. Jika kamu cerdas, ambil uangnya dan pergi.
Kau tidak boleh mengambil 1 sen pun. Karena kita sudah bercerai. Dari keluarga kita. Pergi. Adik kecil, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Keluarga itu telah membalas kebaikan dengan kejahatan dan mempermalukanmu dalam segala hal. Jika terserah padaku, aku akan melenyapkan keluarga He sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Tepat sekali, Xiaoning. The film was Kamu melepaskan translated bahkan and identitasmu narrated sebagai by keluarga baik Nvidia. demi dia. Sekarang, setelah dia memperlakukanmu seperti ini, mengapa tidak sekalian saja keluarga He hancur? Saudara-saudara kalian semua berebut untuk pamer demi diriku. Aku tidak keberatan dengan itu. Tapi karena kita ingin mereka menuai apa yang telah mereka tanam, kita tidak bisa membiarkan mereka menemui ajalnya dengan mudah. Yang aku inginkan bukan hanya melihat mereka bangkrut, tetapi melihat mereka benar-benar dipermalukan. Hai Jingchuan, sudah kukatakan sebelumnya, penghinaan yang kuderita hari itu akan kubalaskan kepadamu 1000 kali lipat. Ini baru permulaan. Nona Bai, saya sudah banyak mendengar tentang Anda, Nona Sulung. Melihat Anda secara langsung hari ini, Anda benar-benar luar biasa. Saya dengar bahwa Anda akan mengambil alih grup Bai hari ini. Saya He ingin menyampaikan selamat sebelumnya. Nona Bai, Keluarga Hai. ini. Hai Jingchuan, lama tidak bertemu. Baik Ning, kenapa lagi-lagi kau? Baik King, kamu sebenarnya berani berpura-pura jadi Nona Sulung keluarga Bai demi mempermainkanku. Bersandiwara. Hai Jingchuan, apakah kau benar-benar sebodoh itu atau hanya berpura-pura? Aku tidak tertarik memainkan permainan pura-pura yang membosankan ini denganmu. Kalau bukan sedang berakting, lalu apa? Baik Ning, kau terus mengulang trik murahan yang sama. Kau tidak bosan, tapi aku sudah muak melihatmu. Kalian berdua memang seperti pinang dibelah dua. Yang satu tidak tahu malu, dan yang lainnya menyedihkan. Menyedihkan. Bicara soal menyedihkan, siapa yang bisa lebih buruk darimu? Sudah berapa banyak pria yang telah kamu tiduri sampai memiliki hak untuk berdiri di sini, Her? Berpikirlah sesukamu. Aku punya urusan yang jauh lebih penting. Pergi dari sini. Atau menyingkirlah. Memangnya apa yang kau miliki sampai merasa penting? Tuan muda keempat sudah tidak menginginkanmu lagi. Kamu bersusah payah datang ke sini. Bukankah hanya untuk menggait beberapa pria lagi? Semuanya kalian mungkin tidak tahu. Tapi dia ini adalah mantan istri Wei. Seorang wanita yang hanya tahu cara berjualan sayur. Benar-benar pecundang. Dia sudah ditendang oleh keluarga He. Sekarang melihat keluarga He sedang berjaya dan akan bermitra dengan keluarga Bai. Dia ingin mengacaukan perjamuan ini. Harus kukatakan kemampuanmu berhalusinasi. Sungguh mengesankanku. Berhentilah bersandiwara. Baik ini. Apakah kamu pikir para sosialita di sini tidak bisa melihat niat kotormu? Shen, sisi aku adalah Nona Sulung keluarga Bai. Keluarga Shen milikmu di mataku tidak lebih dari seekor semut. Jika kau berani memancing amarahku lagi, kau akan membayarnya dengan nyawamu. Kau. Nona Sulung keluarga Bai. Nona Sulung keluarga Bai bukanlah posisi yang bisa diklaim sembarang orang. Yang Si Kun ini, yang mengandalkan posisinya sebagai pamanku, telah menggelapkan dana dari grup Bai selama ini. Jika aku tidak mengambil alih grup Bai sekarang, grup Bai kemungkinan besar akan menjadi miliknya. Paman, lama tidak bertemu. Wanita ini sudah pergi selama 7 tahun. Dan saat dia kembali ke rumah, dia ingin segera mewarisi grup Bai. Ingin mencapai puncak dalam satu langkah. Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah pergi dari sini. Aku tentu tidak berani menerima panggilan paman darimu, karena kamu mengklaim bahwa kamu adalah Nona Sulung keluarga Bai. Keponakanku lahir dengan tanda lahir berbentuk burung phoenix. Sejak lahir, aku memiliki tanda lahir berbentuk burung phoenix di dadaku. Jika Anda ingin saya menunjukkannya kepada semua orang, maka begitulah cara saya membuktikan identitas saya. Kamu ingin aku membuka pakaian di depan umum untuk membuktikan siapa aku? Si Kun, kau anggap aku orang bodoh? Atau kau mencoba menentang atasanmu dengan sengaja menjebakku? Jika sampai pada titik ini, kamu hanya tidak berani untuk memverifikasinya, maka kamu tidak bisa menyalahkan orang lain karena menganggapmu palsu. Karena kamu adalah penipu. Mengapa kamu tidak segera pergi dari sini? Pewaris grup Bai yang hilang selama bertahun-tahun, kembali hari ini. Jika kamu tidak punya bukti, tidak heran semua orang curiga. Bagaimanapun ini adalah masalah besar bagi keluarga. Benar, saya tidak bisa berbicara untuk orang lain. Tapi soal Bai Qingming, saya tahu siapa dia. Dia hanyalah pedagang sayur. Dia tidak akan pernah bisa menjadi nona dari keluarga Bai.
Benar sekali. Wanita yang pernah diusir keluarga He itu, bagaimana mungkin dia menjadi pewaris kaya? Semua orang yang hadir di sini hari ini adalah orang-orang terpandang. Dan kalian semua adalah pemegang saham grup Bai. Dalam segala hal yang kalian lakukan, kalian harus memikirkan konsekuensinya. Kejahatan karena telah menyinggung nona sulung keluarga Bai adalah sesuatu yang kurasa tidak aking sanggup kau tanggung. Baik King Ning, kau belum selesai berakting. Biar ku bantu kau menghadapi kenyataan. Semuanya kelakuan orang ini sangat menjijikkan. Kita tidak boleh membiarkannya terus bersikap lancang. Cepat usir dia. Tepat sekali. Untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Kenapa kalian tidak segera mengusirnya? Coba lihat siapa yang berani menyentuh cucuku. Ketua. Kenapa Anda di sini? Selamat datang Ketua. Selamat datang Ketua. Selamat datang Ketua. Selamat datang Ketua. Apa yang kalian lakukan tadi? Ketua. Seseorang yang palsu baru saja menyelinap masuk ke ruang perjamuan tadi. Dia bersikeras bahwa dirinya adalah nona sulung keluarga Bai. Namun dia tidak bisa menunjukkan bukti apapun. Tapi jangan khawatir. Saya akan meminta seseorang untuk menanganinya sebentar lagi. Kalian benar-benar buta. Cucu saya bukanlah seseorang seperti kalian Samba yang bisa dipertanyakan. Cucu bagaimana mungkin? Mustahil. Dia bukan yang asli. Saya sudah menyelidiki latar belakangnya. Latar belakang keluarganya sangat bersih. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Dia hanyalah seorang yatim piatu yang hanya tahu cara menjual sayuran. Bagaimana mungkin dia, nona sulung keluarga Bai? Dia berbohong. Bai Qingming adalah nona sulung keluarga Bai. Hari ini siapapun yang menyinggung cucu saya akan saya perhitungkan. Ketua insiden hari ini hanyalah kesalahpahaman. Semua orang juga bertindak demi kepentingan grup Bai. Sungguh kesalahpahaman yang manis. Namun karena seseorang di sini telah menyinggungku, mereka harus menanggung akibatnya. Baik King Ning, jangan keterlaluan. Jika aku ingin bertindak jauh, maka aku akan melakukannya. Apa yang bisa kau lakukan? Semua orang yang hadir di sini, di mataku, tidak lebih dari seekor semut. Perjamuan hari ini dimaksudkan untuk merayakan kembalinya cucu saya ke keluarga Bai. Namun semua orang di sini kemungkinan besar sudah menerima beritanya. Perjamuan hari ini bukan sekadar pesta kepulangan. Ini juga merupakan rapat pemegang saham yang diadakan agar King Ning mewarisi grup Bai. Seorang wanita mewarisi perusahaan. Bukankah itu hanya lelucon? Apa dia bahkan mampu? Jika tidak ada keberatan, dengan ini saya umumkan bahwa Bai Qingming secara resmi mewarisi grup Bai. Ketua, kami menghormati kasih sayang Anda pada cucu Anda, dan kami tidak mempermasalahkan hal itu. Namun hak apa yang dia miliki untuk kembali ke sini dan langsung mewarisi grup Bai? Yang Sikun benar sekali. Saat saya membantu membangun grup Bai dari nol, gadis ini bahkan belum ada di dalam kandungan ibunya. Dia bahkan belum lahir. Dan sekarang hanya berdasarkan sepatah kata dari ketua, dia berharap kita tunduk pada gadis biasa. Memang ini adalah masalah yang sangat penting. Jika dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan bersikeras mengambil alih keluarga Bai, keluarga Lin kami memegang 5% saham, tentu tidak akan menerimanya. Tepat sekali. Bagaimana mungkin kita membiarkan dia mewarisi perusahaan? Apakah kalian semua mencoba untuk memberontak? Kakak beristirahatlah sejenak. Serahkan ini padaku. Yang Sikun, sepertinya hari ini kau berniat memimpin para pemegang saham dalam perebutan kekuasaan. Itu adalah tuduhan yang tidak adil. Bukankah ini hanyalah keinginan orang banyak? Jika Anda memiliki kemampuan untuk meyakinkan semua orang, maka tunjukkan kepada kami. Mari kita semua melihatnya dengan jelas. Tepat. Kecuali kau bisa membuktikan kau punya bakat nyata. Baiklah. Kalau begitu akan kukabulkan keinginanmu. Chen Yu, Ya, buat keluarga yang bangkrut dalam 1 menit. dimengerti Nona. Meskipun keluarga yang saya tidak lagi berada di puncaknya, fondasi dan warisan yang telah kami kumpulkan tidak dapat dihapuskan hanya dengan sepatah kata dari Anda. Bahkan kakek Anda mungkin tidak akan mampu melakukan hal itu. Jika Nona Bai ingin menghancurkan keluarga yang, satu kata saja sudah lebih dari cukup. Baik ini. Bahkan sekarang, Anda masih terus bersikap angkuh.
Tuan Yang, ini gawat. Semua tokomu telah diserang oleh pihak yang tidak dikenal. Situasinya kritis. Keluarga yang telah bangkrut. Apa yang Anda katakan? Baik King Ning, dasar pengganggu kecil. Apa yang telah kamu lakukan? Tunangan Lu Muye. Ingin keluarga yang dihancurkan. Mengapa tidak? Ini adalah keluarga Lu Klan Papan Atas di Shangjin. Keluarga Lu bukan sekadar dinasti elit. Ada rumor bahwa di balik keluarga Lu terdapat jaringan pembunuh yang tersebar di seluruh negeri. Mereka tidak hanya memiliki kekayaan dan kekuasaan yang sangat besar, mereka secara efektif menguasai bayang-bayang. Itu dia. Tangkap mereka untukku. Aku akan menghitung sampai 3. Jika ada orang lain yang berani menunjuk tunanganku, aku jamin tidak sepotong pun dari dirimu yang akan tetap utuh. 3, 2. Kami hanya menjalankan perintah. Ampuni kami Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu mohon ampun. Tuan Muda Lu ampuni kami. Syarat mereka pergi, sisakan mayat utuh. Tuan Muda Lu ini persis seperti yang digambarkan rumor. Kejam secara alami, cenderung pada kekerasan. Saya tidak pernah menyangka bahwa gadis bayi itu akan terhubung dengan keluarga Lu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Nona Bai, dia adalah tunangan yang dipilih oleh keluarga Lu kami dari Shangjin. Jika masih ada orang lain yang cukup buta, silakan maju dan jemput kematian kalian sendiri. Seseorang. Hadiah pernikahan. Dipersembahkan untuk nona tertua dari keluarga Bai. Sebuah rumah mewah senilai 2 miliar. Gelang giok pusaka keluarga Lu. Selamat kepada nona tertua keluarga Bai atas pengambilalihan grup Bai. Senang bertemu dengan Anda. Ini adalah tanda kecil dari keluarga Lu kami. Saya harap Nona Bai tidak keberatan. Terimalah. Kau, Aku adalah tunangan sahmu. He Jingchuan. Pasti orang inilah yang selama ini ditemuinya secara diam-diam di belakangmu. Tunangan, sebuah gestur kecil. Nilai hadiah ini saja lebih tinggi daripada aset dari semua keluarga bergengsi di Haicheng. Untuk Tuan Muda Lu datang ke sini secara langsung, itu mungkin bukan hanya untuk memberikan hadiah, bukan. Bukankah itu sudah jelas? Dia jelas di sini untuk mendukung nona tertua. Kita tamat. Saat aku mengambil alih grup Bai, siapa lagi yang keberatan? Keluarga Wang bersedia menyerahkan semua aset kami. Saya memohon kepada nona tertua untuk menunjukkan belas kasihan dan membiarkan keluarga Wang tetap hidup. Keluarga Sur bersedia menyerahkan semua aset kami. Saya memohon kepada nona tertua untuk menunjukkan belas kasihan dan membiarkan keluarga Sun kami tetap hidup. Saya memohon kepada nona tertua untuk mengampuni nyawa kami. Saya memohon kepada pewaris Bai untuk mengampuni kami. Nona tertua, saya salah. Namun semua yang saya lakukan adalah demi grup Bai. Niat saya jelas bagi semua orang. Baik, kalau begitu. Yang Si Kun, kau diberhentikan dari posisimu di grup Bai. Aku berniat menyelidiki secara menyeluruh apa yang telah kau lakukan di balik layar untuk berkontribusi pada grup Bai selama bertahun-tahun ini. Terima kasih nona tertua. Selamat ketua. Selamat ketua. Nona Bai, jika Anda punya waktu, apakah Anda bersedia makan bersamaku? Baiklah. Berhenti. Apalagi yang kau inginkan? Ingin. Apakah menurutmu menyenangkan memperlakukanku seperti orang bodoh dan membohongiku berulang kali? Terus kenapa jika aku melakukannya? Dan bagaimana jika tidak? Baiklah. Apa kau akan mempercayaiku? Baik ini kau masih mau berpura-pura bodoh. Kau mengaku menyembunyikan identitasmu. Kamu mengaku menyembunyikan identitasmu sejak lama saat Kak Jingchuan menceraikanmu. Bahkan memberikan uang kompensasi. Dia masih merasa bersalah. Kau menggunakan pengaruh pria ini. Tapi kau bukan hanya mengkhianati Jingchuan, bahkan memanfaatkan kekuasaan pria ini untuk menindas Jingchuan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kamu berbicara tanpa izin. Memangnya kau punya hak untuk bicara di sini? Kau, Apa kau tidak tahu diri? Tuan muda saya adalah kepala keluarga Lu dari Shangjin. Nona Bai adalah calon istri tuan muda dari keluarga Lu kami. Dari mana datangnya sampah sepertimu? Beraninya kau bicara seperti itu? Jika kau berani menunjukkan pembangkangan lagi, aku tidak akan segan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya melihat keluargamu hancur. kau, Baik ini, kamu sudah menjadi
Sangat berani akhir-akhir ini bukan? Bukankah kamu selalu mengklaim bahwa aku kejam dalam mengajar kekuasaan? Tapi lihat dirimu sekarang. Apa bedanya kamu denganku? Bukankah kamu juga meniti tangga sosial demi kekuasaan? Sampai-sampai menjalin hubungan dengan seorang cacat di kursi roda. Apakah kamu benar-benar puas merangkak ke tempat tidurnya? King Min, siapa ini? Mantan suamiku. Begitu rupanya. Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih pada pria ini. Karena telah melepaskan seseorang yang begitu luar biasa. Luar biasa. Benar sekali. Di hatiku Nona Bai tidak memiliki kekurangan sama sekali. Menjadi The film tunangannya was translated adalah and kehormatan yang jauh narrated by melampaui M posisiku. Media. Kamu benar-benar menganggapnya tinggi bukan? Dia mungkin nona sulung keluarga Bai. Tapi lantas kenapa? Dia mengandalkan orang lain untuk segalanya. Dia tidak memiliki secuil pun kemampuan sendiri. Sekalipun grup Bai diserahkan kepadamu, cepat atau lambat pasti akan hancur. Sejauh yang aku tahu, kemampuanmu jauh di bawah apa yang bisa kau capai. Namun kau berdiri di sana mengoceh omong kosong dengan penuh percaya diri. Itu sungguh menggelikan. Apa maksudmu dengan itu? Tidak ada yang istimewa. Aku hanya menyampaikan fakta. Kalau kau punya sedikit saja akal sehat, kau pasti tahu bahwa selama 7 tahun terakhir, grup Hai tidak dibangun. Seperti dirimu yang gagal dalam berbisnis. Aku hanya berharap kau tidak menyesali ini nantinya. Menyesal? Ya. Untuk grup He mencapai posisinya hari ini, Bai Qingming memang berjasa. Jika bukan karena dia, grup He pasti akan jauh lebih baik. Kalian berdua, pria dan wanita, benar-benar pasangan yang serasi. Lancang sekali. He Jingchuan, memangnya siapa kau? Sampai berani menghina tuan muda kami. Meskipun Tuan Lu memiliki keterbatasan pada kakinya, karakternya 1000 kali lebih baik darimu. Kau bahkan tidak sebanding dengan selai rambutnya. Kamu, Kau, Kak Jingchuan, kau tidak apa-apa. aku baik-baik saja. Tapi lihat mereka. Begitu gelisah dan marah. Apa artinya itu bagimu? Aku baru saja menyentuh titik lemahnya. Bukankah begitu? Hai Jingchuan, seharusnya aku tahu bahwa seseorang sepertimu tidak akan pernah berubah. Luo Min. Syarat mereka keluar. Ya. Pergi. Tuan Lu. Pergi. Anda adalah patriark keluarga Lu di Shangjin. Anda seharusnya tidak membuang waktu Anda pada wanita ini. Jangan masukkan ucapan Hai Jingchuan ke dalam hati. Apa kau sedang membela pria itu? Baginya, aku hanya khawatir kau akan kesal setelah mendengar kata-katanya. Jadi aku ingin menghiburmu. Aku sudah mendengar hal-hal seperti ini seumur hidupku. Jadi aku sudah terbiasa. Aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Namun sekali lagi, urusanmu adalah urusanku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Dia tidak seburuk yang dikatakan semua orang. Sepertinya rumor bisa sangat The film menyesatkan. was translated and Mereka hanya narrated by melebih-lebihkan. M Media. Kan, ambil kembali hadiah-hadiahmu itu. Ini baru pertemuan kedua kita. Dan masalah pertunangan kita memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Sebenarnya saat kita masih kecil kita. Apa? Baik, aku akan segera ke sana. Nona Bai, ada masalah apa? Aku baru saja menerima telepon. Salah satu stafku terluka saat sedang menyelidiki Yang Si-kun. Kondisi mereka cukup serius. Jadi aku harus pergi memeriksanya. Maaf, awalnya aku mengundangmu makan malam untuk berterima kasih secara pribadi. Tapi ada sesuatu yang mendesak. Aku harus pergi sekarang. Mari kita lakukan lain kali. Nona Bai, jika Anda tidak keberatan, izinkan saya mengantar Anda. Tentu. Kalau begitu terima kasih Tuan Lu. Kami menuju rumah sakit Shanghai. Anda melupakan ini. Terima kasih. Maka jamuan hari ini tidak akan dihitung sebagai ucapan terima kasih Anda. Anda tahu jamuan yang seharusnya Anda traktir untuk saya. Tidak.
Itu tidak akan dihitung. Baiklah, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Kalian semua. Aku ada urusan di kantor beberapa hari ke depan. Jadi aku akan menginap di The sana. film was translated and narrated by M Media. Aku baru ingat. Aku ada konferensi luar negeri besok. Aku akan kembali ke luar negeri lebih dulu. Aku memang sudah berbasis di luar negeri. Ada proyek penelitian medis yang mengharuskanku kembali malam ini. Kalau aku harus ikut latihan lapangan dan akan menjalani isolasi selama sebulan. Dalam bulan itu, sebaiknya jangan muncul di hadapanku. Dimengerti, bos? Kontrak pernikahan. Jika Tuan Muda keempat berkata demikian, pasti ada alasannya. Mengenai Lumoye, aku masih perlu menyelidikinya secara menyeluruh. Halo Chen Yu. Bantu aku mencari tahu tentang Lumoye. Aku ingin tahu segalanya tentang dia. Masuk. Tuan Muda Lu, kami mengetahui bahwa pengawal Nona Bai, Chen Yu sedang menyelidiki Anda. Apakah Anda perlu saya untuk campur tangan, Tuan? Bicara. Mengapa dia menyelidiki saya? Ini seharusnya menjadi upaya untuk mengenal Anda lebih baik. Kalau begitu, kumpulkan semua berkas saya dan atur semuanya. Lalu serahkan kepada mereka. Hati-hati, pastikan mereka tidak mencurigai apapun. Ya, bawahan, saya jamin misi ini akan berhasil. Tuan Muda Lu, jangan bergerak dulu. Nona Mai sedang mengawasi Anda. Berkas itu mengatakan, Lu Muye memiliki latar belakang keluarga yang terpandang, sangat tampan, dan setia kepada calon istrinya, pria sesempurna itu. Benar-benar tunanganku. Apa kau yakin ini akan membuat dia jatuh cinta padaku? Jangan khawatir, Tuan Muda Lu. Tadi malam, aku terjaga semalaman mempelajari 36 taktik cinta. Karena Nona Bai berada di tahap di mana dia ingin mengenal Anda lebih baik. Anda benar-benar harus mulai memancarkan pesona Anda, Tuan Muda Lu. Duduk saja di sana dan jangan bergerak. Itu tidak akan berhasil tentu saja untuk menjauhkan para penggoda itu. Bos sebelumnya, Tuan Muda Lu memasukkan disabilitas, mengaku kakinya lumpuh. Gadis-gadis zaman sekarang yang mencari suami, penampilan bukanlah segalanya. Mereka harus mempertimbangkan kebahagiaan masa depan mereka, bukan? Jadi, Langsung ke intinya. jangan khawatir, Tuan Muda Lu. Saya sudah mengatur semuanya. Seseorang yang saya sewa akan berpura-pura tidak sengaja menabrak Nona Bai, menirukan kejadian di rumah sakit. Anda kemudian bisa mengambil kesempatan untuk membiarkan Nona Bai melihat bahwa kaki Anda baik-baik saja. Itu akan sempurna. Batalkan penyelidikan mereka. The film was Tidak perlu translated melakukan itu and terhadap narrated Iming. by M Media. Dimengerti, Tuan Muda Lu? Tidak ada instruksi baru yang diterima. Melanjutkan sesuai rencana. Maaf membuat Anda menunggu, Tuan Lu. Mohon maaf, tidak apa-apa. Tidak, sungguh tidak apa-apa. Terima kasih. Kamu bisa berdiri. Alasan aku menggunakan kursi roda adalah karena pertunangan kita. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, aku tidak punya pilihan selain berpura-pura cacat. Dia berusaha begitu keras demi pertunangan kita. Mengorbankan citranya sendiri. Hanya untuk tetap setia. Tuan Lu, menurutku kita harus mempertimbangkan kembali pertunangan kita. Jika kau merasa aku telah menipumu, aku minta maaf. Itu hanya karena kau tidak menyukaiku. Bos, apa yang Anda katakan? Anda baru bertemu dengannya beberapa kali. Dan Anda sudah bertanya, apakah dia menyukai Anda? Tuan Muda Lu, ini baru pertemuan keempat kita. Tidak masalah. Jika ada sesuatu yang tidak kau mengerti, kita bisa meluangkan waktu untuk saling mengenal. Itu sempurna. Aku memang punya sesuatu yang sangat penting yang ingin kutanyakan padamu. Ini menyangkut
Apakah pertunangan kita bisa dilanjutkan? Baiklah. Apapun hasilnya, aku akan menghargai keputusanmu. Aku tidak percaya dia begitu masuk akal. Kita tidak terlalu dekat. Tapi kau sudah membantuku berkali-kali. Aku ingin tahu, apakah alasanmu membantuku? Karena kita bertunangan. Apakah kau begitu gigih mengejar aliansi dengan keluarga Bei ini hanya untuk memuaskan para tetuamu? Atau ada alasan lain? Bicara. Cepat bilang. Katakan pada Nona Bai. Ini bukan untuk aliansi keluarga. Ini karena Anda sudah lama menyukainya. Ponselmu berdering. Mungkin sebaiknya kau menjawabnya. Tidak. Aku ingin mendengar jawabanmu dulu. Aku menikahimu. Bukan karena tekanan dari para tetua. Bukan pula karena pernikahan bisnis. Itu karena aku mencintaimu. Kita baru bertemu 4 kali. Namun kau bilang kau mencintaiku. Ponselmu terus berdering. Ada masalah apa? Wang Jinghao sudah mengungkapkan semua yang dia temukan tentang Yang Sikun. Yang Sikun tidak lagi punya The film kekuatan was translated untuk memicu and masalah apapun. narrated by M Media. Kalau sampai kehilangan nyawa ya sudahlah. Tak disangka dia sadar lagi. Jangan pernah menyalahkanku. Kalau mau menyalahkan, salahkan fakta bahwa kau adalah seseorang yang ingin diselamatkan oleh Bai Qingning. Apapun yang ingin dilakukan Bai Qingning, akan kulawan. Pergilah ke neraka. Apa? Mencoba kabur setelah melakukan pembunuhan. Apakah ini perilaku kelas rendah yang diharapkan dari seorang pewaris keluarga Shen? Bai Qingning, kenapa kamu di sini? Pembunuhan apa? Jangan asal bicara. Entah aku bicara omong kosong atau tidak, kau sendiri yang paling tahu. Chen Yu? Kau? Wang Jinghao seharusnya ada di sini. Bagaimana bisa berubah menjadi dia? Apa yang sebenarnya terjadi? Shen Sisi, aku tidak pernah menyangka kau mau melakukan apapun demi He Jingchuan. Sampai sebodoh itu bertindak sendiri dan mencoba membunuh Wang Jinghao. Kau tidak tahu bukan? Wang Jinghao sudah sadar sejak lama. Semua bukti kejahatan Yang Sikun ada di tanganku. Aku tidak akan membiarkan Yang Sikun lolos begitu saja. Kau juga akan menanggung akibatnya atas tindakanmu, Bai Qingning. Beraninya kamu merencanakan sesuatu untuk menjebakku. Kau yang datang ke sini mencari masalah. Beraninya kau berbalik menyerangku. Coba kupikirkan. Pembunuhan berencana. Berapa tahun hukuman untuk itu? Bai Qingning. Semua ini karena kamu Jingchuan. Jati tidak mau menikah denganku. Dan Bibi memandang rendah diriku. Ini semua salahmu. Kamu telah menghancurkan hidupku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu membayar perbuatanmu. Shen Sisi, kata-katamu ini untuk kantor polisi, tapi katakanlah. Mustahil. Keluargaku kaya. Ayahku adalah orang terkaya di Haicheng. Aku adalah putri orang terkaya. Memangnya kenapa kalau aku membunuh seseorang? Wang Jinghao pantas mati. Tutup mulutmu. Ayah. Ibu. Kenapa kalian di sini? Ayah. Apa salahku? Kenapa ayah memukulku? Selang oksigen Wang Jinghao. Apa kau mencabutnya? Sentiansu ayah Shen Sisi. Ayah. Ayah selalu paling menyayangiku. Bagaimana bisa ayah memukulku? Demi wanita terkutuk Bai Qingning itu. Ini semua salahnya. Sehingga Jingchuan tidak mau lagi menikah denganku. Aku hanya ingin membuatnya menderita. Memangnya kenapa? Kenapa memangnya? Bodoh. Jika aku tidak datang ke sini, apakah aku hanya akan diam saja dan melihatmu Liu The Rubi film Shen was Sisi. translated membawa keluarga and Shen kita narrated menuju by kehancurannya M Media. sendiri? Bersikap manja di rumah itu boleh-boleh saja. Dan bertindak semena-mena itu juga boleh saja. Tapi apa kau tahu? Siapa keluarga Bai itu? Tianfu. Bagaimana mungkin ayah berkata begitu? Dia putri kita. Yuro. Apa kau sadar bahwa keluarga Bai memegang kekuasaan mutlak di Dijin? Nona sulung mereka sudah bertunangan dengan calon kepala keluarga Lu di Shangjin.
Keluarga Bai yang ayah bicarakan adalah pendiri grup Bai, keluarga terpandang di Dijing. Dan keluarga lu dari Xiangjing. Ayah pasti tidak bermaksud keluarga yang di Dijing itu. Dengan akar yang dalam, serta warisan yang mendalam, yang telah mengakar di Xiangjing selama berabad-abad. Apakah semua orang benar-benar takut padanya selama berabad-abad? Ada berapa banyak keluarga Bai di Dijing? Dan ada berapa banyak keluarga lu di Xiangjin? Kau benar-benar bodoh. Sisi, kamu telah membawa bencana bagi kita. Keluarga Shen kita sudah tamat. Cepat minta maaf kepada Nona Sulung. Maafkan aku, Bai Qingning. Aku seharusnya tidak berulang kali menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Bukankah Shen Sisi kesini untuk meminta maaf? Kalau begitu permintaan maaf harus disampaikan dengan benar, karena dia hanya berdiri mematung di sana. Itu cukup menyulitkanku juga. Apa yang masih kau lakukan di sana? Berlutut sekarang. Dan mohon pengampunan dari keluarga Bai. Maafkan saya Nona Bai. Mohon ampuni, keluarga Shen kami. Saya tahu saya salah. Kau masih merasa dirugikan. Kau menunjuk hidungku, memanggilku wanita, menghasut para tamu, dan menuntutku berlutut serta meminta maaf, atau bunuh diri untuk menebus dosaku. Kau cukup sombong saat itu. Kau membuat tunanganku, calon nyonya keluarga lu, berlutut dan memohon maaf padamu. Tidak, Tuan Muda Lu. Saat itu saya tidak tahu kalau dia adalah Nona sulung keluarga Bai. Dan dia tidak berlutut. Nona Bai, Tuan Muda Lu, mohon demi ketidaktahuan putri saya dan kurangnya pengalamannya, ampuni dia. Saya bersedia menyerahkan seluruh aset keluarga Shen dan menjamin bahwa mulai sekarang dia tidak akan pernah muncul di hadapan Anda lagi. Hanya karena kau bukan pewaris keluarga Bai, bukan berarti kau bisa menindas orang lain sesuka hatimu. Shen Sisi, bukankah kau sudah tahu pada hari perjamuan itu bahwa aku adalah Nona sulung keluarga Bai? Kukira kau akan menahan diri, tapi aku tidak menyangka bahwa kau berani memprovokasiku lagi. Karena kau begitu gemar berakting sebagai Nona sulung yang kaya raya dan meremehkan mereka yang menggunakan tangan sendiri. Bisa pergi berjualan sayur saja. Kalau begitu seluruh keluargamu bisa pergi berjualan sayur saja. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Terima kasih Nona. Pergi cepat. Bai Qingning, terima kasih sudah memaafkan saya. Tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku mengampuni nyawamu hanya karena aku tidak ingin menjadi orang sepertimu. Pergi sana. Kau tampak kelelahan. Biar kuantar kau pulang. Aku sudah sampai di rumah. Apa yang sedang kau pikirkan? Kamu bilang kamu menyukaiku. Namun, kita baru saja bertemu bukan? Kita tidak baru saja bertemu. Hanya saja, kau tidak benar-benar mengingatku. Bagaimanapun juga, itu sudah lama sekali saat kita masih kecil. Bagaimana mungkin? Bahkan saat kita masih semuda itu, aku pasti sudah. Apa yang kau lakukan? Melepas sabuk pengamanmu. Aku kira kamu ingin menciumku. Apa yang kau katakan? Tidak ada. Terima kasih atas tumpangannya. Aku masuk sekarang. Tinging, beraninya kau berkeliaran di kediaman keluarga Bai dan menguntit Nona sulung kami. Kau benar-benar nekat. Iya sekarang, sudah kubilang. Aku menunggunya di sini. Aku tidak akan pergi kemanapun. Beraninya kau menyebut nama Nona sulung kami. Pergi atau jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Dia adalah istriku. Tinging. Hai Jing Chuan, apa yang kau lakukan di sini? Tinging, aku tahu aku salah. Sebelumnya, itu semua ulah Shen Sisi. Dia menipuku. Aku tidak pernah benar-benar ingin menyakitimu. Hai Jing Chuan, kau dulu membenciku, berharap bisa membunuhku dengan tanganmu sendiri. Sekarang kau datang ke sini dan mengatakan hal seperti ini. Apa kau benar-benar berpikir aku akan percaya padamu? Tinging, aku salah.
Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku dulu buta. Aku tidak bertindak layaknya manusia. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Aku berjanji. Aku bersumpah. Mulai sekarang aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, biarlah aku disambar petir. Hai Jing Chuan, mendengar dirimu mengucapkan kata-kata itu, tidakkah kamu merasa konyol? Kamu dulu bersikeras bahwa latar belakangku rendah, menyebutku tak lebih dari seorang tidak berguna. Apa kamu ingat pernah mengatakan itu? Ingin. Jangan bahas itu lagi. Kamu memperlakukanku The seperti film was barang, translated membuangku and begitu saja. narrated by Sekarang, Amnesia. setelah kamu tahu, aku adalah nona sulung keluarga baik yang mampu memberimu kekuasaan dan status. Kamu merangkak kembali seperti anjing, memohon padaku dengan begitu menyedihkan. Apakah kamu benar-benar tidak punya harga diri? Aku benar-benar tahu aku salah. Tidak, kamu tidak tahu. Apa yang kamu sesali sekarang? Bukanlah kehilanganku, melainkan menyesali bahwa perceraian kita membuatmu kehilangan kesempatan untuk masa depan yang cemerlang. Hai Jing Chuan, kamu jauh lebih punya harga diri saat bersikeras menceraikanku daripada sekarang. Jauh lebih berprinsip daripada dirimu yang sekarang. Ingin. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Beri keluarga He kesempatan lagi. Aku bahkan bersedia berlutut dan memohon agar kau kembali. Aku akan melakukannya. Sudah terlambat jika semuanya berjalan sesuai rencana. Grup Hei akan menyatakan bangkrut besok. Dan aku akan turun tangan sebagai ketua grup Hei yang baru dan mengambil alihnya sepenuhnya. Pada akhirnya, kamu tidak akan memiliki apa-apa. Tidak. Ingin. Aku memberikan segalanya untuk membangun grup E hingga seperti sekarang. Kamu tidak bisa menghapus itu dengan satu kata saja. Hai Jing Chuan, kamu masih belum mengerti. Grup Hei yang mencapai titik ini sepenuhnya adalah perbuatanmu sendiri. Baik Ingin. Aku sudah berlutut untuk meminta maaf padamu. Tidakkah kamu mau melepaskanku? Haruskah kamu memojokkanku? Haruskah kamu menghancurkanku? Begitukah? Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku sejak awal. Baik Ingin. Aku tahu kamu membenciku. Tapi, kamu tidak bisa menjadikan bisnis sebagai lelukon. Grup Hei milikku adalah salah satu perusahaan terkemuka di Haichen. Jadi kamu tidak akan membiarkanku hidup tenangkan. Baiklah. Kalau begitu jangan harap kamu bisa tenang juga. Berani-beraninya melukai Qingming. Kau benar-benar cari masalah. Kamu. Bukankah kamu lumpur? Itu sepertinya sama sekali tidak ada urusannya denganmu. Baik Ingin. Lihatlah. Bahkan kakinya yang lumpur. Itu bohong. Tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Bagaimana bisa kamu merasa aman menikah dengan pria seperti itu? Urusanku, bukan urusanmu. Hai Jing Chuan, jika bukan karena fakta bahwa kamu menyelamatkanku saat kita masih kecil, bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta padamu? Bagaimana mungkin aku membuang identitasku sebagai nona sulung untuk menikahimu? Siapa namamu? Hai Jing Chuan. Apel, saat kita masih kecil, aku menyelamatkanmu. Kamu tidak menikah denganku karena jatuh cinta pada pandangan pertama. Mengapa kau masih berdiri di sana? Seret dia keluar dari sini. Ya. Kamu. Baik Ingin. Jelaskan dirimu. Baik Ingin. Kenapa Hai Jing Chuan sama sekali tidak menyadari hal ini? Apa dia benar-benar lupa? Atau tidak, aku harus mengirim seseorang untuk menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Kau sudah sampai di rumah dengan selamat. Aku akan kembali sekarang. Kamu terluka. Selama kau baik-baik saja. Nona Bai mohon, jangan khawatir. Cedera ringan seperti ini bukan apa-apa. Kamu menyebut ini luka kecil. Kemarilah, biar aku yang mengurusnya untukmu. Baiklah, Kamu bicara duluan. tadi kau bilang bahwa kau menikahi He Jinchuan karena saat kau masih kecil, dia menyelamatkan hidupmu. Apakah karena itu kau menikahinya? Saat aku kecil, rumahku terbakar secara tidak sengaja. Tunggu di sini. Saya akan mencari bantuan sekarang. Siapa namamu?
Hei Jing Chuan, Karena dia menyelamatkan hidupku saat kebakaran itu. Dia menyelamatkan hidupku. Itulah sebabnya aku tidak peduli pada hal lain. Dan menikah dengannya. Tapi aku tidak pernah menyangka. Lupakan saja. Aku anggap saja itu kesalahan dalam memilih orang yang kucintai. Semuanya sudah berlalu sekarang. Tapi pernahkah kau berpikir bahwa kau mungkin salah orang? Apa yang membuatmu berkata begitu? He Jingchuan. Dia tidak ingat menyelamatkanmu. Bukan karena dia lupa. Melainkan karena orang yang menyelamatkanmu hari itu adalah aku. Itu kamu? Hari itu kau sendirian di rumah. Dan Paman Bai memintaku untuk memeriksa keadaanmu. Saat aku tiba, aku melihat rumah keluarga Bai dilalap api dan mendengar kau berteriak minta tolong. Setelah aku membawamu ke tempat yang aman, aku pergi untuk mencari bantuan. Namun saat aku kembali, aku mendapati kau sudah mengira orang lain sebagai penyelamatmu. Faktanya, jauh sebelum kau mengenalku, aku sudah jatuh cinta padamu. Jika kamu tahu sejak awal bahwa aku salah orang, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kupikir, kau tidak peduli siapa yang menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? The film was translated and narrated by M Media. Kamu sudah terlalu lama berada di kursi roda. Kamu seharusnya sudah baik-baik saja sekarang kan? Akan kutunjukkan padamu. Apakah aku baik-baik saja atau tidak? Gawat. Aku harus pergi ke grup Bai hari ini. Aku hampir lupa. Wang Binghao, manajer umum grup Bai. Selamat datang ketua. Selamat datang ketua. Bagaimana? Wang Jinghao. Bagaimana rasanya menjadi manajer umum yang baru? Nona Sulung. Bukan. Ini milik ketua. Saya akan menerjang api dan air untuk Anda. Bangun. Aku tidak menginginkan nyawamu. Karena kamu berhasil mempertahankan nyawamu. Lakukan saja pekerjaanmu dengan benar. Aku telah memberimu posisi manajer umum. Mulai sekarang, saya harap kamu bekerja lebih keras lagi. Ketua. Mulai sekarang, saya berada di bawah perintah Anda, ketua. Ketua, Yang Shikun telah ditangkap oleh polisi di bandara saat mencoba melarikan diri pagi ini. Keluarga Shen dan mereka kembali ke usaha lama mereka, melakukan pekerjaan lama mereka. Mereka berjualan sayur. Grup Y telah bangkrut. He Jinchuan sudah dijebloskan ke penjara. Namun, mengenai masalah yang Anda minta untuk saya selidiki tentang masa kecil Anda, saya masih belum menemukan petunjuk apapun. Itu tidak penting lagi. Ketua, ada seorang pria di luar yang mengaku sebagai tunangan Anda. Dia bilang dia ingin mencari Anda. Dia bilang dia ingin. Kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk menemui tunanganku. Untuk mendaftarkan pernikahan kita. Kantor urusan sipil. Tuan Lu. Bagaimanapun juga saya adalah ketua grup Bai. Kamu tidak memberikan mahar, tidak ada pernikahan, dan berharap saya langsung mendaftarkan pernikahan The kita. film was translated Bagaimanapun, and saya melihatnya narrated sayalah by yang M dirugikan. Media. Pernikahan itu masih dipersiapkan. Aku tidak ingin memberikan pernikahan yang ala kadarnya. Mengenai mahar. Ini adalah kontrak pengalihan saham dan bukti aset. Aku, termasuk seluruh asetku, adalah milikmu.
Nah itu baru benar. Pernikahan Bai Qingming dan Rumui. Mulai sekarang cucu saya berada di tangan kalian. Kakek bisa tenang. Mohon kedua mempelai menukarkan cincin. Qingming, mulai hari ini, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu lagi. Baiklah. Kamu sudah melangkah 99 langkah ke arahku untuk langkah terakhir. Biar aku yang melangkah ke arahmu.